Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat dan karunia kita bisa berkumpul dan juga mempresentasikan tugas ini. Kedua kalinya selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana rahmat dan limpahannya telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman Islam, ya, kata di Islam. Oke, langsung saya di sini di Kram Pajarian Nur yang 23215061 ingin review jurnal dari tugas manajemen keluarga Sakinah Pak Sofyan SHM. Langsung saja ke pembahasan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan penggabungan antara laki-laki dan perempuan baik, ikatan fisik dan emosional yang menghasilkan hubungan moral dan hukum yang erat. Dari perspektif hukum perdata, perkawinan dianggap sah bila telah terpenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dari segi administratif maupun yuridis. Kepatuhan terhadap ketentuannya akan menghasilkan serangkaian undangan, baik dari segi administratif maupun yuridis. Serta hak kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pernikahan dianggap sebagai hal penting dalam hidup seseorang karena melibatkan keluarga, lingkungan sekitar, dan sifat pribadi dari kedua orang yang telah menikah. Di tengah masyarakat ada berbagai istilah seperti nikah siri, nikah syar'i, dan nikah madin, dan nikah kiai. Semua bentuk tersebut adalah pernikahan yang dilakukan tanpa didaftarkan secara resmi oleh pemerintah. Dalam pasal 2 nomor 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan dipandang sah jika pelaksanaan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan kedua pihak yang menikah. Hal ini kemudian diperkuat lagi dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundangannya. Dalam pasal 10 nomor 3 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa satu-satunya bukti resmi yang diterima untuk membuktikan adanya perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah. Meskipun demikian, dari sudut pandang syariah, praktik nikah siri tetap memiliki posisi tertentu. Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa jika seseorang menikah setelah terjadi kehamilan di luar pernikahan, tindakan zina yang dilakukan sebelumnya tetap dianggap sebagai pelanggaran. Bahkan jika pasangan akhirnya menikah dan memperkuat hubungan mereka, perbuatan zina sebelumnya tidak otomatis hilang. Masalah menjadi lebih rumit ketika menyangkut status hukum seorang anak yang dilahirkan dalam hubungan zina menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 42, anak sah merujuk pada anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perkawinan tersebut. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa prosedur catatan resmi di depan pegawai pencatat nikah. Dalam hukum, bentuk pernikahan tersebut tidak diakui secara resmi karena tidak tercatat dan tidak diawasi oleh lembaga yang berwenang. Meskipun dalam pandangan agama pernikahan tersebut bisa dianggap sah, menurut hukum negara, nikah siri tidak memiliki surat nikah yang resmi hingga tidak dianggap sah secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran pernikahan. Setiap individu berhak membentuk keluarga serta memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum. Namun, di tengah masyarakat terdapat anak-anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Anak-anak ini biasanya lahir dari hubungan yang tidak mendapat pengakuan baik dari agama maupun dari norma sosial. Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa adanya pernikahan resmi, anak yang lahir dari ibu tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan dia yang menjadi pasangannya disebut anak luar nikah.
Faktor perumusan masalah. Yang pertama, konsep anak di luar nikah. Kedudukan anak yang tidak memiliki nasab dalam hukum keluarga Islam. Ketiga, interpretasi para ahli fikih serta regulasi hukum Islam di Indonesia dalam memandang status anak lahir di luar nikah. Yang keempat, bentuk hak-hak tanggung jawab yang dimiliki oleh anak lahir di luar nikah tanpa wali nasab menurut ketentuan hukum Islam. Konsep anak di luar pernikahan. Dalam analisis hukum Islam serta regulasi perundang-undangan Indonesia, pemahaman tentang anak yang lahir di luar perkawinan menunjukkan pendekatan berbeda. Walaupun keduanya saling mendukung dalam ranah hukum keluarga, dari sudut pandang fikih, anak ini dianggap sebagai keturunan biologis dari hubungan pria wanita tanpa ikatan akad nikah yang sah berdasarkan syariat. Akibatnya, nasab anak hanya dinisbatkan ke ibu dan keluarganya tanpa pengakuan hubungan garis keturunan dengan ayah biologis. Berdasarkan itu, kebanyakan ulama menyatakan bahwa anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau bagian waris dari ayah biologisnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan peraturan dalam KHI khususnya pasal 100 yang menekankan bahwa anak dalam perkawinan yang sah secara hukum dalam hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Selanjutnya dalam sistem hukum nasional pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperadaan dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali apabila terdapat pengakuan secara sah dari ayah biologis sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, kedudukan anak yang tidak memiliki wali nasab dalam hukum keluarga Islam. Dalam pandangan mazhab Hanafi, terkait penetapan nasab, waris dan perwalian anak yang dilahirkan sebelum genap 6 bulan sejak berlangsungnya akad perkawinan dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar nikah, di luar ikatan pernikahan. Dalam konteks pewarisan, anak tersebut disamakan dengan anak mula anak, yakni anak yang secara hukum tidak memiliki pertalian darah dengan pihak ayahnya. Dasar penetapan ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa garis keturunan anak hanya dikaitkan kepada ibu. Konsekuensinya, ikatan keluarga antara anak dan ayah biologisnya tidak diakui, sehingga hak untuk menerima warisan dari ayah gugur, sementara hak waris hanya dapat diperoleh melalui jalur ibu. Nabi bersabda, sungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, manakala seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, merdeka atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi bagi pihak bapak atau mewarisi kepada pihak bapak dan kerabat dari bapak, dan diriwayatkan dari selainnya. Ibnu Ru'ayyah hadis ini dari Amr bin Shu'aib dan pengapalannya terhadap ilmu ini bagi ahlul ilm bahwasanya anak dari hasil zina di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Bentuk hak tanggung jawab yang dimiliki oleh anak lahir luar nikah tanpa wali nasab menurut ketentuan hukum Islam. Maksudnya, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan di Indonesia tetap mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum, khususnya dalam pemenuhan hak pengasuhan, pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan. Perlindungan hukum tersebut bersumber dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dan dipertegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PU 2010. Dalam ini pemenuhan nafkah dan tanggung jawab pengasuhan pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa anak kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya berhak memperoleh nafkah sampai ia dewasa dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Meskipun orang tua tersebut tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, ayah biologis tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak termasuk hidup dan pendidikan. Apabila terjadi perselisihan atau kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, itu atau ibu atau anak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan guna menetapkan kewajiban pemberian nafkah oleh ayah sesuai dengan kondisi kemampuan ekonominya. Pemenuhan hak
atas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban nafkah dan pengasuhan yang harus dilakukan oleh ayah biologis terhadap anaknya tanpa melihat ada atau tidak ada hubungan perkawinan antara kedua orang tua. Selanjutnya, interpretasi para ahli fikih serta regulasi hukum dan Islam di Indonesia dalam memandang status anak lahir dua nikah tanpa wali nasab. Mazhab fikih menunjukkan variasi pendapat terkait penentuan nasab dan hak-hak anak lahir di luar ikatan perkawinan. Menurut Syafi'iyah, anak luar nikah didefinisikan sebagai yang lahir sebelum 6 bulan sejak satu bangsa antara suami istri dalam perkawinan yang syar'i. Berdasarkan pandangan ini, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki keterikatan hukum ajnabiyah. Akibatnya anak tidak memperoleh waris nafkah maupun perwalian dari ayah biologisnya, meskipun secara biologis merupakan darah dagingnya. Bahkan karena ketiadaan hubungan nasab, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ayah biologis terlarang untuk menikahi anak di luar nikah tersebut. Berbeda dari pandangan tersebut, mazhab Hanafi mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Anak yang dilahirkan untuk kurun waktu di bawah 6 bulan sejak nikah, mazhab tersebut tetap menerima hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya anak diposisikan sebagai bagian dari keluarga ayah hingga ayah biologis dilarang menikahinya serta dibebani kewajiban nafkah dan pemberian hak waris. Meskipun perkawinan orang tua tidak sah, pendekatan mazhab Hanafi ini menunjukkan perlindungan yang lebih besar terhadap kedudukan dan hak anak dibanding mazhab Syafi'i. Sementara itu, mazhab Maliki dan mazhab Hambali pada umumnya sejalan dengan mazhab Syafi'i dengan tidak mengakui hubungan nasab anak dari luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Dalam pandangan kedua mazhab ini, hubungan anak nasab anak hanya terikat kepada ibu hingga anak tidak memiliki hak atas warisan nafkah maupun perwalian dari ayah biologis. Secara garis besar, mayoritas mazhab berpendapat bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab secara hukum dengan ayah biologisnya yang berimplikasi pada hilangnya hak waris dan nafkah. Mazhab Hanafi menjadi pengetahuan karena tetap mengakui adanya hubungan nasab tersebut. Perbedaan pandangan ini lahir dari beragam pemikiran mengenai konsep nasab dan kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan wali hakim memiliki peran sebagai pengganti wali nasab dalam perwalian nikah. Guna menjamin terpenuhnya hak anak sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perbandingan antara KHI, putusan MK nomor 46 PUU 2010 dan Undang-Undang Perkawinan menampilkan evolusi signifikan terkait status serta hak perlindungan anak pada kawin dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 1944 tentang perkawinan yang menjamin kedudukan hukum anak dan ikatan nikah sah, sementara anak luar kawin terhubung hanya kepada ibu dan pihak keluarga ibunya. KHI terus menyoroti keharusan registrasi nikah dan setia pada aturan hukum Islam tradisional yang meredam hak anak dari luar ikatan sah. Meski begitu, putusan MK nomor 46 PUU 2010 mengubah paradigma dengan mengakui kemungkinan hubungan sipil anak kawin terhadap ayah biologis bila bukti sah tersedia. Dengan demikian, anak berhak memperoleh warisan serta perlindungan hukum lainnya. Meski demikian, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan di masyarakat, baik dari aspek sosial maupun perspektif hukum agama. Putusan tersebut mencerminkan upaya hukum nasional untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan anak dari diskriminasi, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan dan penyesuaian hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak hukum serta konsekuensi sosial yang muncul terhadap eksistensi anak lahir di luar nikah tanpa wali nasab dalam masyarakat Islam. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dalam masyarakat Muslim berada pada posisi yang rentan, baik secara sosial maupun juridis.
Kerentanan tersebut muncul sebagai akibat dari hukum yang bersumber dari norma fikih klasik yang dan hukum positif dalam perspektif fikih tradisional maupun ketentuan hukum di Indonesia. Anak yang lahir dalam perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab yang diakui secara hukum dengan ibunya. Ayah biologis tidak dipandang memiliki ikatan nasab yang sah, sehingga anak tidak memperoleh hak-hak hukum yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Khususnya dalam hal warisan, perwalian, dan pengakuan kekerabatan dari garis ayah. Terakhir kesimpulan. Menurut fikih mazhab Hanafi, anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dianggap sebagai anak luar nikah. Dan konteks hukum waris anak tersebut disebut mula anak, yakni anak yang tidak diakui memiliki ayah untuk urusan pewarisan. Sebaliknya, dalam hukum Islam di Indonesia, jika anak tidak memiliki wali nasab, maka wali hakim akan menggantikan peran tersebut dan kewajibannya. Dalam perspektif fikih, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya dianggap memiliki ikatan keluarga dengan ibu saja, namun dalam hukum nasional perlindungan yang diberikan lebih komprehensif karena ayah biologis dapat mengakui anak tersebut, sehingga anak berkesempatan memperoleh hak atas nafkah maupun hak waris tertentu. Oke. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan dari regional kali ini. Saya Zikri Medianur undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.